Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang jos-jos pada hari ini mengenai PP dan tentunya kripto dalam keseluruhan ya. Saya ucapkan selamat hari libur, selamat berhari Minggu ya. Berjalan-jalan dulu, main-main dulu, jajan-jajan dulu, cuan PP toh yang masuk tahun kemarin, sekarang belum ya. Sabar, tenang, PP tidak akan kemana-mana. Dan salah satu koin meme deflasi dengan tema PP The Block terinspirasi dari meme PP The Block. PP hadir di jaringan Ethereum sebagai koin meme deflasi tanpa biaya transaksi. Dalam waktu singkat PP mencapai kapitalisasi pasar 25,18 miliar itu dulu, sekarang sudah sampai 60 miliaran. Wow, memicu tren baru di dunia koin meme. Strategi pembakaran token PP dirancang untuk menjaga nilai dan meningkatkan kelangkaan, memberikan potensi stabilitas bagi investor jangka panjang. Dukungan dari komunitas yang kuat serta potensi pembakaran membuat PP menjadi pilihan menarik bagi penggemar kripto. Mantap, PP ini jangan perlu diragukan. Yang mana hal yang biasa, santai. Harganya masih 0136.587 ataupun 00871. Wow, kemarin saja di 004, 005 bisa naik lagi. Ya, ini harus sabar karena kondisinya bull market di depan mata. Hari Senin besok ada namanya rapat besar dari Cina, yang mana Cina akan 1,5 triliun US dollar akan digelontorkan untuk stimulus. Dan hari Selasa adalah Pilpres US, yang mana tentunya akan ngebom BTC. Dan sepanjang sejarah, hati-hati 2 hari ke depan, sepanjang sejarah ketika ada Pilpres US, harga Bitcoin ngaceng kembali. Apakah nggak malu si Katram kalau nggak ngaceng? Dia jadi didukung oleh kripto. Dan sepanjang sejarah, wow, presiden pertama yang menggunakan, yang menerima sumbangan dari kripto. Tentunya kripto akan terbang, akan imbal balik. Si Katram tetap akan memberikan sumbangan bagi pendukung-pendukungnya. Silakan PP kan begitu. Harganya aja masih bagus dan dilihat hijau, yang mana sebetulnya penjualan masih hidup, masih rame. Yang tinggal nunggu sedikit lagi, tinggal ngebom saja ya. Tentunya koin yang terbaik tidak ada yang lain. Berdasarkan kapitalisasi pasar, berdasarkan ranking memang nomor 1 tahun 2024. Dari tahun 2013 sampai sekarang yang terbagus di tahun 2024 adalah PP ya. Saya nggak ngajak-ngajak kalian, saya akan hanya memberikan info, kalian tetap riset kembali. Kalau sekarang longsor turun, inilah kita harus tambah pengalaman di sini ya. Yang mana yang terjadi ini, Bitcoin dominannya lagi terbang tinggi di 60,24. Jelas untuk altcoin tertekan. Inilah saat yang terbaik masuk altcoin, karena altcoin sekarang harganya lagi di dasar jurang. Inilah saat yang baik, bukan ketika lagi terbang Anda masuk. Kalau Bitcoin di atas begini akan terjun ke bawah, waktunya masuk. Jangan tahun 2021 di akhir tahun nih, di sini nih ya, ini pas Bitcoin dominan di 39, di tahun 2022 juga 39. Ini di dasar Bitcoin dominan di dasar, maka altcoin lagi di pucuk, lagi terbang tinggi. Kebalikannya, kalau Bitcoin dominan di atas ini berarti uang mengalir semua ke BTC, altcoinnya tergencet ya. Waktu yang pas untuk masuk altcoin ya. Kemudian ketika Bitcoin ini, harga altcoin lagi terbang dan uang arahnya bukan ke BTC tapi ke altcoin, waktunya jualan. Paham ya? Ngerti saudara-saudara sekalian? Tentunya Mas Bro ya apa adanya ngomong, kalau Bitcoin dominannya di atas berarti di jurang harga koin Anda masuk. Ketika di bawah kayak tahun kemarin, tahun 2021, tahun 2022 itu Bitcoin dominan di bawah,
berarti harga altcoinnya lagi terbang. Dan ini kalau kita perhatikan bersama, kita akan lihat patternnya memang dalam Bitcoin dominan ini adalah BTC dominan. Ya, ini penjelasan tentang dominasi BTC, dampak pada altcoin dan siklus pasar. Ini lihat patternnya, pattern bearish ya, pattern bearish Martini jengat bukan jengking, tanda panah ke bawah, artinya sebentar lagi terjun ke bawah. Ketika Bitcoin dominan terjun ke bawah, disitulah altcoin bangkit ya. Begitu ya, jadi sabar, tenang, jangan ondal-ondal. Penjelasan dominasi BTC, dampak pada altcoin dan siklus pasar. Memahami dominasi Bitcoin sangat penting untuk menavigasi pasar kripto, terutama saat merencanakan pergerakan dengan altcoin. Mari selami grafik BTCD ini untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang sinyal dominasi BTC dan bagaimana hal itu dapat membentuk strategi portofolio Anda. Bla 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 bla. Kalau saya baca semua modern juga, saya bikin sandower ya. Rentang dominasi BTC dan peluang altcoin. Dominasi Bitcoin mengukur pangsa pasar BTC relatif terhadap semua mata uang kripto. Saat ini kita bergerak dalam saluran naik mendekati resisten ya. Ini sudah mendekati resisten signifikan secara histori. Level di atas 58 sampai 60 telah menjadi tantangan bagi altcoin karena dominasi BTC yang kuat, berarti dana mengalir terutama ke Bitcoin daripada altcoin. Semakin tinggi presentase ini, semakin terpusat pada BTC pasar tersebut. Namun jika dominasi Bitcoin berbalik dari resisten ini yang ditunjukkan grafik sebagai kemungkinan ini dapat membuka pintu bagi altcoin untuk berkinerja kuat. Level utama di mana altcoin cenderung mendapatkan daya tarik adalah sekitar 54%-50% dan idealnya di bawah 48. Turun ke atau di bawah level ini seringkali merupakan saat kita melihat modal beralih ke altcoin yang memungkinkan mereka bersinar saat BTC berkonsolidasi. Begitu ya, santai pusing kalau dibaca semua. Wah, benar-benar ini sebentar lagi turun. Ini patternnya pattern Martini jengat, kemudian tinggal ngejrot ke bawah. Makanya sabar, jangan berkutakan, kita cerdas dikit. Dan di sini dilihat ini sudah akan masuk resisten tuh. Itu resistennya itu di 60,99%. Sekarang kan baru berapa? Baru 60,24 ya, 60,24 tuh. 60,24, 60,23, dap di situ. Sabar, tenang, pada waktunya ngaceng ceng yang mana kita akan lihat di kapitalisasi pasarnya sekarang juga nggak turun-turun amat ya. Kita akan lihat bersama peringkat-peringkatnya. Tetap tenang, tetap sabar, tetap santai. PP adalah koin terbaik, koin kapitalisasi tertinggi, ranking tertinggi dibanding dengan koin-koin yang lain untuk urusan meme coin. Bitcoin sekarang 1.100.000.000, ada penurunan 0,32% dalam 24 jam. ETH juga turun 0,84% saja, dan yang ngepat kebangetan. Yang namanya BTC aja bisa turun, ETH bisa turun, kenapa PP nggak bisa turun? Enak saja, bikin koin sendiri aja, bikin market sendiri ya. Harus sabar, harus tenang. Ini yang pemula-pemula yang ikut-ikut saya, yang masih baru-baru, pusing juga saya ngasih taunya ya. Apa dengan bahasa ini isyarat AIU begitu ya, dikasih penjelasan ada pasenya, fase lagi BTC itu udah tanda-tanda bull market, tapi memang BTC dulu, nanti kemudian setelah Bitcoin dominan turun dan Solana dan ETH performanya melebihi daripada BTC, itu akan dimulainya alt season. Shiba Inu aja harganya 0,27 turun juga ya, turun-turun yang wajar ya, paling nggak ada 2%. Kok pada gelepotan kayak berkutakan kayak sontol konyet ya. Yang namanya Doge aja turun 1,20% ya, wajar semua turun. Kita lihat si PP turun 2%. Ngapain lagi dalam 20 dalam satu minggu juga turun cuma 2,83%, hal yang wajar. Ya namanya koreksi icikiwil, koreksi kecil, sabar. Jangan berkutakan nggak sontol konyet yang turun 2%. Anda ingin naik berapa sih? Ratusan persen, 1000%.
10 kali lipat, 100 kali lipat. Ya sabar. Nih, kalau masalah AI 21 dihajar, diserang sama siapa? Nil protokol. Makanya nggak usah AI yang lain. Ya, ini nil protokol yang ngaceng. Ya, sekarang internet ICP aja kehantam, Bitasor longsor. Ya semua longsor ya wajar, akan tetapi fundament sekarang mendukung dengan pemangkasan suku bunga Pilpres US dengan stimulus dari Cina 1,5 triliun yang dirapatkan besok pagi. Apakah nggak membuat jos di kripto? Kemudian Doge Whip aja turun 6% dalam 1 minggu. Yang menang siapa yang menang? Tetap PP hanya 2% saja, masih kuat. Arbitrum juga turun, itu semua harus wajar. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap tenang, tetap semangat, nggak usah pada belekutakan, nggak usah pada nangis, ada pasenya. Kalau kripto itu dengan volatil yang tinggi, yang ngetil gitu ya, waktunya naik ya naik, waktunya turun ya turun. Ya jangan kayak anak kecil nangis mewek memble di pinggir jalan, ondel-ondel opat apet. Sabar, waktunya terbang, Anda juga makan cuannya, ada pasenya. Kalau ingin cuan cepet ya ngepet, ya garong, jangan. Ya santai, rileks dulu dari minggu ini ya. Tenang, waktunya terbang juga nggak akan kemana PP ya. Terbaik ya. Belum masuk Robinhood, belum masuk Coinbase, sangkuternya sedikit, market capnya masih kecil, ATH-nya rendah. Coba koin-koin yang lain ya jelas lebih ini ya, lebih mengkhawatirkan. Mohon maaf ya, ini lagi kelepotan, sariawan baru bangun juga, belum sarapan, baru sarapan kemenyan ya begini. Tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu yang saya sampaikan di hari Minggu ini. Tetap sabar, tetap tenang, tetap santai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro. Tentunya nggak sempurna, yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya kalian ambil, yang buruknya kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe, ya tentunya harus subscribe. Yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.